Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini, harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Silakan ya, kalau nggak percaya. Udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu. Sekarang ini sudah rakyat sangat kecewa, hanya itu jawaban saya. Ya? Sangat kecewa. Makanya sangat diharapkan Pak Jokowi, walaupun ini menyangkut rakyat miskin, menyangkut para buruh bangunan, apa salahnya sih Pak Jokowi berani membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas. Kasus Pina tidak bisa lagi dibongkar. Misteri sebenarnya hanya dengan jalur pemeriksaan melalui KUHAP atau Pro Justisia, karena sepertinya yang difokuskan hanya Peggy. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, maka BAP-nya bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kalau Peggy dinyatakan tidak bersalah, sama juga berkas perkara saling bertentangan. Jadi akan ada dua putusan pengadilan yang berkas perkaranya, yang BAP-nya satu sama lain bertentangan. Itulah namanya keadilan. Ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHAP, kalau hanya dengan jalur persidangan Peggy. Tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta dari universitas kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Membawa kasus Peggy buru-buru ke persidangan itu hanya taktik agar kasus ini seolah-olah sudah selesai. Padahal masyarakat semakin bingung karena nanti akan ada dua putusan pengadilan yang saling bertentangan. Saya dari awal sudah mempertanyakan kelakuan dari Rudiana karena saya menghubungi dia tidak mau jawab. Tahu-tahu sekitar 2 minggu lalu ada oknum mengaku utusan dia minta agar kami sebagai kuasa hukum dari Rudiana, tapi sepertinya seolah ada syaratnya bahwa Peggy lah pelakunya dan kami tidak mau. Ya, anehnya Propam sudah memeriksa, katanya tidak ada pelanggaran kode etik. Kalau tidak ada pelanggaran kode etik, kenapa BAP 2016 bertentangan dengan BAP 2024? Pengakuan dari para terpidana yang Anda sudah pada saat diperiksa diperlakukan yang tidak manusiawi, itu harusnya diperiksa oleh Propam. Tapi kayaknya Propam pun tidak cukup bentuk tim pencari fakta. Makasih. Penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, buka suara soal perkara Peggy Setiawan yang akan dibawa ke sidang pra-peradilan yang sempat tidak dihadiri Polda Jabar. Penangkapan Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei tahun 2024 ini membuat publik menganggap bahwa pihak kepolisian telah salah tangkap. Sementara itu, pihak kepolisian juga mengaku telah memiliki sejumlah bukti bahwa mereka tidak salah menangkap Peggy Setiawan. Hotman beranggapan langkah ini sangat keliru dan sangat membuat makin kacau dan masyarakat geram. Tak hanya Hotman, Barisan Advokat Indonesia melalui Hermanto mengatakan bahwa sejak awal kasus ini sudah direkayasa. Sekalipun ditemukan sperma, itu belum tentu adalah pemerkosaan. Betul. Ada dua kemungkinan tetap. Apakah hubungan konsensual, ataukah hubungan kekerasan seksual, atau ruda paksa. Ya. Nah, artinya Pak, kalau seandainya ditemukan sperma di tubuh korban, namun tidak digali lebih dalam, berarti perkara ini dari awal sudah direkayasa. Dari awal direkayasa perkara ini. Bisa dipastikan Pak. Bayangkan, sudah ditemukan sperma di tubuh korban, tidak dilakukan penelitian tes DNA-nya. Berarti sejak awal perkara ini direkayasa dan dicari kambing hitamnya. Oke. Dalam teori hukum yang saya tahu, sekali lagi saya katakan bahwa lakukan satu SCI, Scientific Crime Investigation, satu. Yang kedua, lakukan eksaminasi, uji putusan dari hakim, uji tuntutan dari jaksa, periksa semuanya. Karena itu tolong agar
pra-peradilan cepat tuntas, agar polisi selesaikan berkas, agar kalau ini diterima, bebaskan Peggy, kalau itu ditolak, lanjut pengadilan, agar hukum berjalan untuk Indonesia. Itu saja dari saya. Mantan Kabareskrim Susno Duaji juga beranggapan harusnya Propam menetapkan Rudiana bersalah jika nanti terbukti bahwa Rudiana yang melapor dan menangkap. Hotman pun juga ikut menyudutkan Ibtu Rudiana. Hotman Paris menyebutkan bahwa seluruh terpidana kasus Vina Cirebon harus di BAP dan diperiksa ulang juga semua saksi-saksi yang meragukan. Yang diumumkan oleh Kadip Humas kan baru mengumumkan bahwa Rudiana selaku bapak, ya, dia bertanggung jawab pada anaknya dan sebagainya, justru dia telah melapor dan sebagainya. Nah, yang berikut yang mungkin belum diumumkan adalah pemeriksaan oleh Propam dan Irwasum terkait dengan Rudiana selaku Inspektur 1 anggota Polri yang berdinas pada bagian narkoba, kemudian melakukan, kalau ada ya, saya juga nggak tahu persis ya, ini terangkat ke permukaan ya, bahwa dia selain melapor, membuat laporan polisi, dia juga yang menangkap, dia juga yang menginterogasi. Nah, pertanyaan saya, benar nggak dia nangkap ke-8 terhukum itu? Benar nggak dia menginterogasi? Karena ini bukan tertangkap tangan ya. Kalau dia benar melakukan itu, tentunya saya yakin Propam akan menyatakan dia bersalah. Sekali lagi, membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semeraut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada 2 berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024. 2 BAP yang bertentangan, bakal ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau beliau, kacau balau. Ya, jadi jangan, saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Minta di BAP ulang semua terpidana ini. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi mengatakan di malam-malam bisa melihat 100 meter. Ya, itu tidak masuk di akal. Ya, jadi mentargetkan Peggy agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat. Itu menciderai penegakan hukum.